Nah, bagaimana dengan honorer K2? K2 ini pertama yang masuk honorer itu macam-macam. Ada satu departemen yang masuk cuma 5 orang honorer K2. Ada yang 5.000, ada 50.000. Itu satu. Sehingga yang pusat ini kita perlu breakdown. Yang 50.000 itu di mana saja, provinsi mana saja, kita boleh juga. Jangan begitu kita saring, yang lulus dari satu daerah saja. Kira-kira gitu. Ini perlu juga dijaga. Jangan sampai nanti daerah tertentu kosong, bisa jadi kan begitu. Nanti kita jaga. Kita akan mungkin perlu waktu barang seminggu lagi untuk itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada daerah kabupaten kota yang udah 7.000 dia punya pegawai, bahkan 12.000 pegawainya. Musuh kalian honorer 5.000. Semuanya pada tahun 2005. Apa iya harus lulus 2.000 orang? Ada Kartot yang 70 orang cuma dia usulkan untuk K2. Apa harus lulus hanya 23 orang? Kira-kira gitulah. Ini semuanya itu pertimbangan pertama. Sehingga kuota itu akan beda-beda. Yang kedua, ada memang gurunya banyak dan qualified. Ada gurunya sebagian qualified, sebagian belum. Ini kan tidak mudah, bos. Jadi saya harus lihat daerah per daerah tuh gimana. Saya lihat, karena jangan sampai keluar pengumuman toh kan negara komputer ini dampaknya ke saya kan gitu kan. Tapi saya nggak tahu nama siapa gitu loh. Saya nggak tahu namanya siapa. Jadi by blog saja. Masalah problem gitu. Jadi rencana kita memang DPR katakan tanggal 5 besok. Jadi pusat. Besok. Saya udah bilang DPR mungkin nggak semua, tapi udah mulailah kita sebarkan. Saya juga akan lapor sama pimpinan presiden lah, lapor keadaan seperti ini kan gitu kan. Ini kan keadaan ini kan bisa diputar kemana-mana. Bisa positif, bisa negatif kan gitu. Nah, honor nggak diangkat juga nggak masalah, mesti diangkat, nggak diangkat semua jadi masalah juga. Diangkat semua nanti ada bupati bilang kenapa diangkat semua, kan udah banyak pegawai, susah kita selesai. Jadi itu pegawai kan, itu bupati yang lama, repot kita. Jadi ini juga sesuatu yang sebagai background berita lah, untuk Bapak saya tahu saja berbagai ragam. Nah, jadi sebenarnya yang ingin tercapai apa? Bahwa kita ingin rekrutmen PNS yang berkualitas, terutama untuk guru. Pada saat guru mengajar tidak qualified, tidak cukup qualified, kasihan anak murid. Itulah kenapa kita punya pendidikan masih sangat rendah. Tapi ada beberapa daerah memang di kepulauan memang pas-pasan. Mungkin caranya Pak Bupati ini kita angkat ya, tapi nanti sekolahkan dulu ya. Ada begitu juga. Kalau kita nggak angkat, tidak pernah ada guru di situ, karena orangnya nggak masuk situ. Jadi ini sangat beragam. Ini nggak bisa kita model kok karena dengan komputer nggak bisa, kita nggak bisa baca itu. Jadi kalau ada penundaan beberapa daerah, beberapa nanti mampu. Tapi kita akan usahakan bisa besok sebagai kita mulai kira-kira begitu. Ini apa namanya, berusaha sefair mungkin, tapi afirmatif. Satu lagi faktor apa lagi yang kita afirmasikan? Kita afirmasikan kebutuhan itu, guru, dokter, perawat itu kita butuhkan. Karena nggak banyak. Penyuluh juga. Itu kita bisa afirmasi agak panjang lah. Umur juga. Pada saat kita mau belain umur yang di atas 46, gimana caranya? Karena waktu di sini belum masuk juga, gimana cara belainnya? Ini kita juga belain umur juga, masa kerja juga. Jadi makin lama masa kerjanya ada tambahan bonus kayak gitu. Makin tinggi umurnya kita tambahkan bonus. Tapi kalau juga nggak masuk gimana saya kan nggak tahu lagi caranya. Tapi ini kan saya nggak bisa buka semua lah kan, nanti beda-beda. Tapi boleh dicatat bahwa perhatikan jabatan tertentu, terutama guru, kesehatan, penyuluh, dan PNS tertentu. Perhatikan lamanya pengabdian, memperhatikan umur.
Saya kira itulah. Jadi kami kalau bisa cepat-cepat berjalan gitu kan, selesai kita bikin yang lain. Dan ini sekali ini aja kita coba kontrol seperti ini biar tahu modelnya. Ini kan luar biasa. Yang bikin soal ada 10 kampus, konsorsium. Habis itu soal itu dikirim oleh Bapak Sanek, dikirim ke daerah baru dicetak, dijaga. Yang ikut jaga polisi dan BIN, polisi juga ada macam, ada polisi terbuka tertutup. Gubernur, bupati, wali kota melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, meskipun tidak bisa nitip sama sekali, tapi tetap aja jalankan dengan benar. Paham mereka sadar. Kira apa? Nanti kalau nggak bisa lagi titip nggak apa-apa, tapi itu tolong perhatikan honorer. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang saya nggak urut, ada juga. Jadi kan itu bermacam-macam cara. Tergantung kebutuhan, tapi tanpa disebutkan kita juga bisa baca mana yang masih butuh. Ada daerah yang masih 2.300 dia punya pegawai di pulau yang sama, tapi ada udah 8.000, kan beda-beda sekali. Jadi kita mulai secara bertahap. Nah, kemudian yang berikutnya, ini persoalan udah lama, manajemen seperti itu udah lama. Jadi kalau kita mau perbaiki sekaligus nggak bisa, dia mesti. Terus bagaimana sisanya? Saya nggak boleh mengatakan sisanya semua akan diapakan, gitu. Tapi ada peluang lagi yang disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini betul-betul orang yang qualified, ikat kerja 3 tahun ya kan. Bagus, teruskan. Ini juga penting, terutama daerah remote ya, yang nggak ada pegawai akan diangkat pegawai baru, tahu setahun pindah-pindah. Ini juga solusi untuk daerah-daerah tertentu supaya orang mau kerja 5 tahun atau 3 tahun rencana. Atau orang yang sana yang belum terangkat dengan PNS, kita ikat dengan cara begitu. Sebagian juga bisa itu menyelesaikan masalah orang terima. Jadi bukan semua tergantung jadi PPK, tapi sebagian dapat bisa tarik. Ini semua langkah-langkah solusi yang bisa kita gunakan dalam proses rekrutmen ini. Sampai kita juga yang segar-segar yang baru-baru kita rekrut. Yang baru juga hebat-hebat. Kenapa 1.000 orang, 100.000 orang? Supaya jumlah mereka cukup kuat. Tahun lalu kita terima cuma 13.000, tahun 2012 13.000 ya. Tapi itu nggak terisi semua. Tahun kemarin berangkat sekitar 57 ya. 58, 6.000, 65.000 kurang 7.000 nggak terisi, 58.000. Tahun ini saya kira-kira 100.000. Kalau pendapat semua untuk terkait, tidak banyak. Tapi jumlah mereka cukup kuat untuk bisa membuat perubahan gitu loh. Kira-kira gitu. Contoh-contoh baik akan terasa nanti. Nah, kita kawal terus nih. Sampai abang-abang yang sudah masuk dalam 4-5 tahun ini kita kawal terus. Sehingga manajemen PNS ini dengan adanya undang-undang ASN ini hitung kebutuhan, itu syarat. Itu kita wajibkan. Sehingga tahun lalu ada 161 daerah tidak mengajukan lagi. Sudah lebih. Lumayan kan? Ada 100 berapa lagi? 100 lebih lagi kita nggak kasih walaupun dia mengajukan. Karena udah 70% belanja pegawai. Juga ada. Dia bisa terima semua. Itu manajemen pertama. Yang kedua, rekrutmen yang bersih dengan segala perbaikannya. Yang ketiga nanti baru ini kita ikut semua. Jadi nanti manajemen pegawai itu bukan administrasi lagi, tapi manajemen kepegawaian. Manajemen sumber daya manusia. Siapa, di mana sekarang, udah ikut apa saja, dia jadi apa sekarang, udah kelas berapa dia punya tingkat fungsionalnya atau tingkat jabatannya harus diikuti. Baru kemudian di tempat kita mulai hitung kinerja pribadi, lapor. Jadi bukan lagi kelompok, pribadi, orang per orang harus lapor. Baru kita bisa kesejahteraan yang memadai dengan model pensiun yang baru. Jadi fully funded, rohnya ke sana. Jadi kalau orang cuma membayar pensiun 100.000, ya dapat pensiunnya sudah setengah. Tapi ke depan kalau orang mau dapat uang 10 juta per bulan, pensiunnya kira-kira begitu. Ya bayar 2 juta 1 bulan. Dari sisa dari gajinya yang 20 juta sekarang diambil 1 juta 1 juta. Kira-kira gitu. Ke arahnya ke sana. Kalau kita nggak pernah mulai ini, nggak mulai terus. Kita mulai ini sekarang. Ayo, susun, teruskan. Mungkin ada cut off yang masuk lama tetap berlaku yang lama, yang baru kita mulai dengan baru. Itu akan. Tapi hanya cuma itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana minimal konsepnya di tahun-tahun terakhir ini. Jadi meskipun tahun politik, manajemen SDM tidak usah ikut politik. Jadi kalau ada pensiun bertambah 56 jadi 58, bukan hadiah politik.
tapi hadiah kepada PNS yang masih sangat berguna, sangat kuat, sangat sehat. Ada guru yang 60 tahun, tapi ada PNS yang udah S2, S3, dia bukan S2, pensiun nomor 56, sayang negara kan, biar 58 deh. Itulah kira-kira. Tapi juga balasannya harus berkinerja yang baik. Apa nggak ada hubungan antara PNS yang ada hubungan? Hubungan paling kuat dalam pembinaan PNS itu adalah membina PNS yang bersih dari KKN, bersih dari politisasi, kompeten dan melayani. Nah, dari situlah hubungan politiknya bisa melahirkan masyarakat bangsa yang sejahtera dan berkeadilan. Itulah politik yang paling tinggi dan politik besar. Jadi memang Kementerian PAN ini adalah poros politik negara dalam bidang aparatur. Aparatur itu ada 3, SDM-nya, kelembagaannya, dan tata laksana.